Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MSL dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya di MSL Channel dalam 1001 Inspirasi Kehidupan. Kali ini saya akan berbagi tips tentang tips jitu agar tidak mudah mengeluh. Sahabat, mengeluh adalah hal yang manusiawi, namun bukan hal yang positif. Mengeluh bukanlah solusi dalam menghadapi masalah yang kita hadapi. Pikiran akan jernih, hati akan tenang bila mana hari-hari kita tidak dipenuhi lagi dengan keluhan. Lantas, hal-hal apa saja yang menyebabkan seseorang itu mudah untuk mengeluh? Yang pertama, tidak puas terhadap sesuatu, sehingga seseorang mudah untuk mengeluh, mudah stres, dan mudah kesal. Yang kedua, tidak mendapatkan perhatian, sehingga seseorang itu suka menyampaikan keluhannya agar mendapat perhatian orang lain. Yang ketiga, tidak bisa mengatasi masalah sendiri, sehingga suka mengeluh dan berpangku diri. Yang keempat, tidak bersyukur dengan apa yang dimilikinya, sehingga suka iri hati terhadap orang lain dan suka mengeluh. Itulah beberapa sebab yang menyebabkan seseorang itu sulit berhenti dari kebiasaan mengeluh, atau itulah beberapa sebab yang menyebabkan seseorang itu mudah untuk mengeluh. Sahabat, untuk itu berikut ini adalah tips jitu agar kita tidak mudah mengeluh. Tips yang pertama adalah teruslah berpikir positif. Berpikir positif sangat berpengaruh terhadap pengelolaan stres. Bila mana kita mampu mengelola stres dengan baik, maka keluh kesah akan terhindar dari pikiran kita, dan pikiran kita akan lebih jernih, hati kita akan lebih tenang, sehingga kita mudah mencari solusi dari masalah yang kita hadapi. Untuk itu, tetaplah berpikir positif agar tidak mudah mengeluh dalam menjalani kehidupan ini. Tips yang kedua adalah beradaptasilah terhadap perubahan. Beradaptasi adalah satu sikap yang sangat diperlukan ketika menghadapi sebuah perubahan. Terkadang perubahan-perubahan yang kita hadapi membuat kita sulit untuk berubah, membuat kita jalan di tempat, sulit move on dari keterpurukan yang kita alami sebelumnya, sulit untuk bangkit dari kondisi yang kita alami sebelumnya. Untuk itu, beradaptasilah terhadap perubahan-perubahan itu, sehingga kita mampu menjadikannya sebagai tantangan dan mendorong kita lebih siap menerima perubahan itu. Untuk itu, beradaptasilah dengan perubahan agar kita tidak mudah mengeluh dalam menjalani kehidupan ini.
Tips yang ketiga adalah hargailah diri sendiri. Semua orang tentu pernah merasakan mengeluh, tak terkecuali kita sendiri. Terkadang keluhan-keluhan itu membuat kita tidak menghargai diri kita, disadari atau tidak disadari, sehingga kita cenderung menyalahkan diri kita ketika menghadapi sebuah masalah. Dengan menghargai diri kita, menghargai apa yang pernah kita lakukan, maka kita tidak akan mudah mengeluh dari apa yang kita alami. Untuk itu, hargailah diri sendiri agar tidak mudah mengeluh dalam menjalani kehidupan ini. Tips yang keempat adalah bertanggung jawablah terhadap diri sendiri. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri ketika menghadapi masalah yang kita hadapi adalah cara jitu agar kita tidak mudah mengeluh dalam menghadapinya. Bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri juga akan membuat kita tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah menyalahkan kondisi yang kita hadapi. Tetapi dengan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, kita akan bisa mengambil keputusan yang tepat dalam menyikapi dan mengatasi masalah yang kita hadapi. Untuk itu, bertanggung jawablah pada diri sendiri agar kita tidak mudah mengeluh dalam menjalani kehidupan ini. Tips yang kelima adalah bersyukurlah dengan apa yang dimiliki. Dengan bersyukur terhadap apa yang dimiliki, maka akan membuat kita menyadari betul bahwa apa yang kita miliki sekarang adalah anugerah yang patut kita syukuri. Apa yang kita miliki sekarang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Begitu juga dengan bersyukur akan bisa mendorong kita menerima kondisi-kondisi sulit yang kita alami sekarang ini. Karena kesulitan-kesulitan apapun pasti ada yang bisa kita syukuri dari hal tersebut. Dan kesulitan yang kita alami belum tentu sebanding dengan kesulitan yang dialami oleh orang lain. Oleh karena itu, bersyukurlah agar tidak mudah mengeluh dalam menjalani kehidupan ini. Dengan bersyukur dengan apa yang kita miliki, maka kita tidak akan mudah mengeluh, maka kita akan bisa mengoptimalkan apa yang kita miliki dan apa yang bisa kita lakukan. Tips yang keenam adalah perluaslah pandangan. Bisa saja keluhan-keluhan yang muncul disebabkan kurang luasnya pandangan dan pengetahuan kita. Terkadang kita terpaku terhadap sesuatu, padahal masih banyak pilihan-pilihan yang bisa kita ambil. Masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Dengan memperluas pandangan, maka pikiran tidak akan sempit dalam menghadapi persoalan. Untuk itu, perluaslah pandangan agar kita tidak mudah mengeluh dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat NSL dimanapun Anda berada, tips yang ketujuh adalah
pandanglah sesuatu dengan optimis. Orang yang optimis akan memandang sesuatu dengan tidak menyerah. Orang yang optimis ketika melihat suatu keluhan, melihat masalah, maka ia akan mampu mengisolasi keluhan-keluhan tersebut. Sementara orang yang pesimis dalam melihat suatu masalah, dalam melihat suatu keluhan, akan bisa membuatnya terpuruk dan merusak sendi-sendi kehidupannya disebabkan keluhan tersebut. Dengan optimisme, kita akan bisa bangkit dari keterpurukan yang kita alami. Dengan optimisme, kita akan bisa berpikir secara rasional, objektif. Untuk itu, optimislah dalam memandang sesuatu agar tidak mudah mengeluh dalam menjalani kehidupan ini. Tips yang ke-8 adalah berhentilah menyalahkan orang lain. Terkadang kita mudah menyalahkan orang lain tanpa alasan yang jelas, sehingga membuat masalah semakin rumit, sehingga membuat kondisi semakin buruk. Orang yang suka menyalahkan orang lain adalah indikasi bahwa orang tersebut orang yang suka mengeluh. Oleh karena itu, hindarilah agar tidak menyalahkan orang lain. Coba posisikan diri kita dengan posisi dia. Dengan begitu, kita akan bisa memahami apa sebenarnya yang terjadi. Untuk itu, berhentilah menyalahkan orang lain agar kita tidak mudah mengeluh dalam menjalani kehidupan ini. Tips yang ke-9 adalah jalani sesuatu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dalam melakukan sesuatu, lakukanlah hal tersebut dengan kemampuan yang kita miliki. Bila mana kita melakukan sesuatu tanpa dengan kemampuan yang kita miliki, maka kita akan banyak mengeluh dalam menjalaninya. Karena itu, jalanilah sesuatu dengan kemampuan yang kita miliki. Ketika kita menjalani sesuatu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, maka kita akan melakukannya sepenuh hati, sehingga kita tidak mudah untuk mengeluh dalam menjalankan. Karena itu, lakukanlah sesuatu dengan sepenuh hati sesuai dengan kemampuan yang kita miliki agar tidak mudah mengeluh dalam menjalankan. Dengan menjalankan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita dan tidak lupa belajar hal-hal yang baru, maka hal tersebut akan membuat kita tidak mudah mengeluh dalam menjalani kehidupan ini. Tips yang ke-10 adalah optimalkan kelebihan dan terima kekurangan. Setiap manusia tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itu kita memiliki talenta masing-masing yang dapat kita kembangkan untuk kehidupan yang lebih nyaman dan lebih baik. Jangan jadikan kekurangan-kekurangan yang kita miliki sebagai alasan untuk mengeluh, tapi jadikanlah kelebihan-kelebihan yang kita miliki sebagai alasan untuk bisa lebih baik lagi, sehingga kita tidak mudah untuk mengeluh dalam menjalani hidup ini. Itulah beberapa tips agar kita tidak mudah mengeluh.
Tetap semangat, tetap semangat, tetap tersenyum, jangan lupa bahagia. Selanjutnya kita akan melihat foto yang dapat menggugah semangat kita agar kita tidak mudah mengeluh dalam menjalani kehidupan ini. Seorang atlet pengguna kursi roda memiliki semangat yang kuat. Dia tetap optimis mengikuti pertandingan. Dia tetap semangat mengikuti latihan. Dia tidak menyerah. Seorang atlet lari sedang mengikuti pertandingan di Brazil pada tahun 2016 yang lalu. Dia pantang menyerah. Meskipun menggunakan kaki palsu. Mereka semua memiliki fisik yang terbatas, tetapi mereka tidak mengeluh. Mereka tetap optimis mengikuti pertandingan dan mereka bisa mengoptimalkan kelebihan yang mereka miliki. Seorang pendaki gunung pantang menyerah, ingin mencapai puncak. Meski butuh perjuangan yang besar. Para pendaki gunung melintasi salju. Mereka tetap semangat dan tidak mengeluh. Sekalipun menghadapi tantangan yang sulit. Pendaki gunung tidak mudah mengeluh, tetapi berbuat. Agar bisa mencapai puncak. Pesepeda gunung tidak mudah mengeluh meski melewati rintangan. Mereka semua tidak mudah mengeluh, tapi berbuat dan berani menghadapi tantangan. Seorang nelayan berani menghadapi segala resiko. Sekalipun di
tengah lautan. Sekalipun badai menghadang, sekalipun tidak bersama keluarga, tetapi mereka tidak mudah mengeluh dalam menjalaninya. Mereka tetap semangat untuk menghidupi keluarganya. Para nelayan tidak mengeluh dengan apa yang mereka lakukan, meskipun cukup berisiko, tapi mereka tetap bersemangat untuk dapat menghidupi keluarganya. Petani tanpa lelah di bawah teriknya matahari, tanpa lelah meski bercucur keringat. Mereka bersyukur dengan usaha yang dilakukan. Sekalipun hidup tidak semanis yang dibayangkan, seorang pedagang tanpa lelah menjajakan dagangannya, tidak mengenal gengsi, tidak putus asa sekalipun belum mendapat laba. Seorang kuli bangunan bermandikan keringat, bekerja keras, tidak kenal lelah sekalipun menguras tenaga. Kuli angkut tanpa lelah menguras tenaga. Meski gaji tidak seberapa, tetapi tetap optimis menjalani kehidupan. Pendayung becak tidak kenal waktu untuk mencari penumpang. Tidak mengeluh meski belum mendapat penumpang.
Mereka semua tidak mengeluh dengan apa yang mereka lakukan. Mereka tetap bersyukur dengan apa yang dimiliki. Mereka tetap semangat agar dapat menghidupi keluarga, meskipun kadang kehidupan terasa pahit. Sementara orang-orang yang mudah mengeluh akan berpangku diri meratapi kehidupan. Berikut adalah potret kehidupan tentang orang-orang yang mudah mengeluh. Larut dalam kesedihan. Tidak bisa menerima kenyataan. Tidak bisa mengatasi masalah sendiri. Tidak siap menghadapi tantangan. Suka mengeluh dan menyalahkan situasi dan kondisi. Suka mengeluh dan menyalahkan diri sendiri. Suka mengeluh dan menyalahkan orang lain. Suka mengeluh dan bersikap pesimis. Suka termenung dan berpangku tangan. Untuk itu, jangan mengeluh. Hidup adalah anugerah. Syukuri apa yang ada, lakukan apa yang terbaik. Tetap semangat. Tetap tersenyum. Jangan lupa bahagia. Jangan mengeluh bahwa hidupmu membosankan. Itu karena kamu tidak pernah melakukan sesuatu yang menarik. Erika Woods. Jangan mengeluh, tapi memuji. Jangan bersaing, tapi berdayakan. Devasis Merida. Jangan hanya diam di sana dan mengeluh. Lakukan sesuatu. Dek MP. Jangan mengeluh, bekerja lebih keras. Randy House. Kedewasaan adalah kemampuan untuk menuai tanpa permintaan maaf dan tidak mengeluh ketika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Jim Rohn. Saat Anda menghadapi tantangan, tanyakan pada diri Anda apa pelajarannya di sini. Fokus pada pelajaran dan jangan mengeluh tentang ujian. Segala hal yang terjadi untuk satu alasan. Setiap orang yang Anda temui mungkin mengajari Anda sesuatu baik atau buruk. Rita Zahara. Apa yang seharusnya kamu lakukan
ketika kamu tidak menyukai sesuatu adalah mengubahnya. Jika kamu tidak dapat mengubahnya, ubah cara berpikirmu tentangnya. Jangan mengeluh. Maya Angelou. Jangan mengeluh tentang apa yang tidak kamu miliki. Gunakan apa yang kamu punya. Kita masing-masing memiliki kekuatan untuk kebesaran, karena kebesaran ditentukan oleh pelayan kepada diri sendiri dan orang lain. Oprah Winfrey. Masa depan menghargai mereka yang terus maju. Saya tidak punya waktu untuk mengasihani diri sendiri. Saya tidak punya waktu untuk mengeluh. Saya akan terus maju. Barack Obama. Mereka yang berfokus pada masa depan tidak mengeluh tentang masa lalu mereka. Mereka yang mengeluh tentang masa lalu tidak fokus pada masa depan mereka. Orrin Woodward. Rangkullah hidupmu, hitung berkatmu, dan jangan mengeluh tentang apa yang tidak kamu miliki. George Mayo. Jangan pernah mengeluh. Mintalah kekuatan untuk mengatasi kesulitan. Leila Gifty Akita. Makin banyak kita mengeluh, makin kita tidak bahagia. Dennis Prager. Mengeluh adalah pemborosan energi. Mereka yang mengeluh paling banyak mencapai paling sedikit. Robert Theo. Jangan mengeluh karena tidak mendapat kesempatan, dan kemudian bersiaplah ketika kamu akhirnya mendapatkannya. Zoe Montana. Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu. Ali bin Abi Thalib. Kalau impianmu tidak bisa membuatmu takut, mungkin karena impianmu tak cukup besar. Muhammad Ali. Jangan mengeluh, bekerja lebih keras dan difokus.
Kucing merasa singa. Sini memiliki makna bahwa seekor kucing terkadang dia tidak tahu diri bahwa dirinya adalah kucing, namun dia merasa bahwa dirinya adalah singa. Demikianlah dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu, tidak sadar dengan kondisi diri kita. Sementara kita melakukan yang tidak bisa kita mampu, atau kita menginginkan sesuatu yang belum bisa kita inginkan. Manusia superhero dapat kita maknai bahwa kita manusia memiliki potensi masing-masing yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita optimalkan untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Untuk itu, jangan mengeluh. Roda kehidupan dapat kita maknai. Kehidupan itu butuh perjuangan, butuh kerja keras, butuh usaha dan doa. Bila mana kita mengeluh, maka kita akan tergiras. Bila kita tetap semangat dan optimis, kita akan bisa menjalaninya. Puncak kesuksesan, untuk meraih kesuksesan tentunya harus membutuhkan perjuangan, keras, ketangguhan, keberanian hingga mencapai puncak kesuksesan tersebut. Tarik napas perlahan-lahan. Tarik napas perlahan-lahan dan fokus pada suara saya. Tarik napas perlahan-lahan. Hembuskan perlahan-lahan. Fokus pada suara saya. Tarik napas lebih panjang dan buang napas perlahan-lahan. Tarik napas perlahan-lahan, buang napas perlahan-lahan. Terus tarik napas perlahan-lahan dan fokus pada suara saya. Tarik napas perlahan-lahan, fokus pada suara saya. Rasakan aroma bunga yang begitu harum. Hembus napas, rasakan aroma bunga tersebut sampai aromanya memasuki tubuh Anda. Tarik napas perlahan-lahan, cium aroma bunga yang begitu harum sehingga membuat Anda jauh lebih rileks dari sebelumnya. Tarik napas lebih dalam. Tarik napas lebih dalam dan buang perlahan-lahan. Terus cium aroma bunga sampai mengalir ke aliran tubuh Anda, sampai merasakan jauh lebih rileks dari sebelumnya. Cium terus aroma bunga, rasakan terus aroma bunga, sentuh bunga tersebut sampai aromanya mengalir ke seluruh tubuh Anda. Buat diri Anda lebih rileks dari sebelumnya, lebih tenang dari sebelumnya, lebih segar dari sebelumnya, sambil menikmati indahnya bunga-bunga yang ada di hadapan Anda, sambil menikmati aroma bunga yang terus mengalir di seluruh tubuh Anda. Tarik napas lebih dalam. Tarik napas lebih dalam dan buang perlahan-lahan.
Terus cium aroma bunga sampai mengalir ke aliran tubuh Anda, sampai merasakan jauh lebih rileks dari sebelumnya. Cium terus aroma bunga, rasakan terus aroma bunga, sentuh bunga tersebut sampai aromanya mengalir ke seluruh tubuh Anda. Buat diri Anda lebih rileks dari sebelumnya, lebih tenang dari sebelumnya, lebih segar dari sebelumnya, sambil menikmati indahnya bunga-bunga yang ada di hadapan Anda, sambil menikmati aroma bunga yang terus mengalir di seluruh tubuh Anda. Tarik nafas lebih dalam, tarik nafas lebih dalam, dan buang perlahan-lahan. Terus cium aroma bunga sampai mengalir ke aliran tubuh Anda, sampai merasakan jauh lebih rileks dari sebelumnya. Cium terus aroma bunga, rasakan terus aroma bunga, sentuh bunga tersebut sampai aromanya mengalir ke seluruh tubuh Anda. Buat diri Anda lebih rileks dari sebelumnya, lebih tenang dari sebelumnya, lebih segar dari sebelumnya, sambil menikmati indahnya bunga-bunga yang ada di hadapan Anda, sambil menikmati aroma bunga yang terus mengalir di seluruh tubuh Anda. Tarik nafas lebih dalam, tarik nafas lebih dalam, dan buang perlahan-lahan. Terus cium aroma bunga sampai mengalir ke aliran tubuh Anda, sampai merasakan jauh lebih rileks dari sebelumnya. Cium terus aroma bunga, rasakan terus aroma bunga, sentuh bunga tersebut sampai aromanya mengalir ke seluruh tubuh Anda. Buat diri Anda lebih rileks dari sebelumnya, lebih tenang dari sebelumnya, lebih segar dari sebelumnya, sambil menikmati indahnya bunga-bunga yang ada di hadapan Anda, sambil menikmati aroma bunga yang terus mengalir di seluruh tubuh Anda. Tarik nafas lebih dalam, tarik nafas lebih dalam, dan buang perlahan-lahan. Terus cium aroma bunga sampai mengalir ke aliran tubuh Anda, sampai merasakan jauh lebih rileks dari sebelumnya. Cium terus aroma bunga, rasakan terus aroma bunga, sentuh bunga tersebut sampai aromanya mengalir ke seluruh tubuh Anda. Buat diri Anda lebih rileks dari sebelumnya, lebih tenang dari sebelumnya, lebih segar dari sebelumnya, sambil menikmati indahnya bunga-bunga yang ada di hadapan Anda, sambil menikmati aroma bunga yang terus mengalir di seluruh
Anda benar-benar merasa rileks, Anda merasa begitu tenang, Anda merasa begitu segar, Anda merasa terbebas dari semua beban pikiran Anda. Sekarang imajinasikan bahwa Anda sekarang berada di sebuah taman yang indah, penuh dengan daun-daun yang hijau, penuh dengan bunga yang warna-warni, membuat mata Anda lebih segar dari sebelumnya, membuat pikiran Anda lebih segar dari sebelumnya, membuat hati Anda lebih tenang dari sebelumnya. Sekarang imajinasikan bahwa Anda sekarang berada di sebuah taman yang indah, penuh dengan daun-daun yang hijau, penuh dengan bunga yang warna-warni, membuat mata Anda lebih segar dari sebelumnya, membuat pikiran Anda lebih segar dari sebelumnya, membuat hati Anda lebih tenang dari sebelumnya. Sekarang imajinasikan bahwa Anda sekarang berada di sebuah taman yang indah, penuh dengan daun-daun yang hijau, penuh dengan bunga yang warna-warni, membuat mata Anda lebih segar dari sebelumnya, membuat pikiran Anda lebih segar dari sebelumnya, membuat hati Anda lebih tenang dari sebelumnya. Imajinasikan terus keindahan-keindahan alam, keindahan bunga yang berwarna-warni yang ada di hadapan Anda. Terus imajinasikan sampai Anda benar-benar merasakan rileks dari sebelumnya, jauh lebih nyaman dari sebelumnya. Beri warna yang jelas terhadap kehidupan Anda. Beri warna yang jelas terhadap kehidupan Anda. Sekarang Anda berada sebuah air terjun. Rasakan aliran airnya. Rasakan keindahannya. Sentuh alirannya sampai mengalir ke seluruh tubuh Anda. Buat Anda jauh lebih nyaman dari sebelumnya, jauh lebih rileks, jauh lebih tenang dari sebelumnya. Beri warna yang jelas terhadap kehidupan Anda. Beri warna yang jelas terhadap kehidupan Anda. Sekarang tarik napas lebih dalam, tarik napas lebih panjang, dan buang berlahan-lahan. Buanglah semua rasa kesal Anda. Buanglah semua rasa keluh kesah Anda. Buanglah segala rasa amarah Anda. Buanglah pikiran-pikiran negatif Anda. Buanglah energi-energi negatif dari tubuh Anda. Kembali tarik napas lebih dalam. Tarik napas lebih panjang. Masukkanlah energi-energi positif ke dalam tubuh Anda. Masukkanlah
energi-energi positif ke dalam diri Anda. Nyatakan dalam diri, apapun yang terjadi, saya berpikir positif. Situasi apapun yang saya hadapi, saya bersikap optimis. Saya bisa menyelesaikan masalah sendiri. Saya mensyukuri apa yang saya miliki. Saya berjuang untuk mencapai cita-cita saya. Nyatakan dalam diri, apapun yang terjadi, saya berpikir positif. Situasi apapun yang saya hadapi, saya bersikap optimis. Saya bisa menyelesaikan masalah sendiri. Saya mensyukuri apa yang saya miliki. Saya berjuang untuk mencapai cita-cita saya. Tantangan apapun yang saya hadapi, saya bisa menghadapinya. Kenyataan apapun yang saya hadapi, saya bisa menerimanya. Saya melakukan yang terbaik. Saya melakukan yang terbaik. Sekarang buka mata, buka pikiran Anda, sambutlah kehidupan baru dengan tidak mengeluh, mensyukuri apa yang dimiliki, mengoptimalkan setiap usaha yang dilakukan, dan memperbanyak doa.